Pada suatu malam yang dingin di Beijing, tepatnya tanggal 14 November tahun 1995, sebuah bis terakhir bersiap untuk berangkat menuju terminal Xiangshan. Bus itu dikemudikan oleh seorang pria dewasa dan dibantu oleh seorang kondektur perempuan. Mereka melaju di tengah jalanan yang sepi dan juga sunyi, membuat suasana terasa mencekam. Tak lama setelah berangkat, dua penumpang naik dari South Gate dekat Summer Palace. Mereka adalah seorang perempuan tua dan seorang pemuda. Mereka duduk di dekat pintu, berusaha menghangatkan diri dari angin malam yang dingin. Sepanjang perjalanan, hanya terdengar suara deru mesin bus yang memecah keheningan malam. Di halte berikutnya, bus berhenti untuk menaikkan penumpang. Tiga orang pria tua melambaikan tangan meminta untuk naik. Dua di antara mereka membantu seorang pria tua renta yang tampak lemah dan juga pucat. Pakaian mereka terlihat aneh, seperti dari zaman dinasti Ming. Penampilan mereka yang mencurigakan membuat para penumpang lain merasa tidak nyaman, khususnya sang perempuan dan pemuda yang tadi. Bus melanjutkan perjalanannya kembali. Tiba-tiba, perempuan tua yang duduk di depan berdiri dan menuduh si pemuda yang di sebelahnya tadi mencuri dompetnya. Mereka terlibat dalam pertengkaran sengit. Sang perempuan tua bersikeras bahwa pemuda tersebut adalah seorang pencuri. Sementara si pemuda tersebut bersikeras bahwa ia tidak bersalah. Akhirnya, mereka sepakat untuk turun di halte berikutnya dan menuju ke kantor polisi untuk menyelesaikan permasalahan. Ketika mereka turun, pemuda itu bertanya kepada perempuan tua ini, di mana kantor polisi terdekat. Namun perempuan tua itu malah memintanya untuk tenang, jangan marah-marah. Dengan suara yang lembut ia berkata, "Aku telah menyelamatkanmu." Pemuda itu bingung, menyelamatkan apa? Perempuan tua kemudian menceritakan bahwa tiga pria aneh yang naik ke bus tadi. Ia melihat bahwa mereka tidak memiliki kaki, seolah-olah mereka mengambang. Ketakutan melihat kejadian tersebut, ia memutuskan untuk membuat alasan agar mereka bisa turun dari bus secepatnya. Mendengar cerita itu, pemuda terkejut dan juga bingung. Mereka akhirnya ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian aneh tersebut. 2 hari kemudian, polisi menemukan bis tersebut tenggelam di dalam bendungan Mion yang jaraknya 100 km dari tujuan aslinya. Di dalam bis, mereka menemukan 3 mayat yang sudah membusuk dan yang paling mengerikan, tangki bis tersebut bukan berisi bensin, melainkan darah. Itu dia cerita horor singkat malam ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian tahu cerita urban legend ini, kalian komen di bawah ya. Sampai jumpa lagi di short story berikutnya. See you guys, bye bye, good luck.